Hai, welcome back di channel Taman Kebon Dalam. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant addicts, plant lovers, plant hobbies, plant parent, plant moms, and plant dads dimanapun semua teman-teman berada. Alhamdulillah, tambah satu. Semoga doa saya yang terbaik adalah teman-teman selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Di nuansa lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah di tahun 2022 ini, izinkan saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata saya yang salah, perilaku ataupun attitude mungkin yang menyinggung perasaan teman-teman. Mohon dibukakan maaf sebesar-besarnya, dan jika ada informasi dari channel ini mohon juga bisa dikoreksi supaya bisa saya merevisinya, memperbaikinya di episode mendatang. Platform dari channel Taman Kebon Dalam adalah sarana belajar, terutama untuk bagi diri saya sendiri yang seorang plant enthusiast beginner atau pemula, juga mungkin menjadi sarana belajar bagi teman-teman sekalian juga dimanapun teman-teman berada. Jadi kita sama-sama saling belajar, di mana saya adalah seorang plant enthusiast dengan dana jajan budget terbatas. Jadi memang terutama untuk tanaman-tanaman yang mahal gitu ya, menjadi sangat sulit ketika kita memiliki dana jajan budget yang terbatas, karena memang mungkin tidak mencukupi. Salah satu triknya adalah dengan membeli tanaman dalam bentuk tunas maupun daun pancing. Tetapi ada resiko ketika kita membeli tunas ya seperti ini, mungkin adalah Philodendron Whippleway yang saya beli pada tanggal 25 April, kemudian datang pada tanggal 29 April. Sudah saya bahas di episode ke-62 di episode sebelumnya. Sekalian ini adalah update. Jadi channel Taman Kebon Dalam adalah sarana untuk belajar kita mengenai tanaman, apa yang saya ketahui, kemudian juga tentang toko tanaman, terutama di toko online Tokopedia, ataupun ketika kita ataupun saya membeli secara langsung di beberapa lapak yang memang saya sering kunjungi. Di Taman Kebon Dalam juga tidak hanya membahas tentang tanaman ataupun toko, tetapi juga tentang suka dukanya ketika terutama saya membeli tunas baby, karena memang tunas baby adalah mungkin untuk spesies tanaman yang terhitung cukup mahal dalam standar jajan tanaman saya. Maka tunas baby ataupun daun pancing adalah tanaman yang bisa saya jangkau dan bisa saya beli. Jadi Philodendron Whippleway ini memang saya beli dalam keadaan tunas baby. Jadi memang ada resiko ketika kita membeli beberapa tanaman spesies dalam ukuran baby, karena ada beberapa hal seperti mungkin memang sistem perakarannya yang memang belum cukup kuat, kemudian dari proses pengirimannya atau ekspedisinya hingga ke tangan kita, kemudian juga mungkin dari packingnya, karena memang dalam masa perjalanan setidaknya 2 atau 3 hari dalam packing yang tertutup, kemudian kedap udara juga membuat tanaman menjadi stres. Jadi ketiga hal tersebut, yaitu bahwa sistem perakarannya belum cukup kuat, belum established gitu ya, belum mapan, belum mantap, kemudian juga mempengaruhi ketika tanaman mencapai rumah kita. Kemudian juga dari packing, mungkin pada saat proses ekspedisi dibanting-banting, kemudian temperatur, suhu pada saat ekspedisi juga mungkin mengalami suhu yang cukup panas, sehingga tanaman juga sangat stres gitu ya. Jadi ketika tiba beberapa tanaman yang saya beli memang ketika datang masih dalam keadaan baik. Tetapi untuk Philodendron Whippleway ini memang seperti dalam episode 62 kemarin sebelumnya, jadi ada 3 daun yang sudah copot atau sudah lepas, kemudian kondisinya juga sangat
layu gitu ya, karena memang dalam ukuran baby. Jadi dibeli pada tanggal 25 April 2022, kemudian saya chat kepada penjualnya itu di Dayflora. Ketika saya chat bahwa jika sudah dalam proses pengiriman, supaya diberitahukan kepada saya, cuma sayang sekali bahwa dari pihak seller tidak menjawab. Jadi WA tidak dibalas, kemudian juga chat di Tokopedia juga tidak dibalas. Jadi sangat disayangkan sekali, karena saya ingin mengetahui seberapa lama proses pengiriman dari pihak seller ke saya. Jadi mungkin diprediksi sekitar 3 hari. Jadi tanggal 27 April saya mencoba chat kembali untuk menanyakan, tetapi kembali tidak dijawab. Tetapi pada tanggal 29 akhirnya tiba. Jadi mungkin sekitar 3 hari. Proses pengirimannya dari Bogor ke Jakarta itu adalah memang proses yang cukup terhitung cukup lama, karena sebenarnya ketika kita membeli langsung ke Bogor hanya dalam beberapa jam. Cuma karena memang membeli melalui toko online, maka memang ada proses pengiriman yang memang cukup memakan beberapa hari untuk mencapai tiba di tujuan. Jadi update sekalian bahwa Philodendron Whippleway ini juga adalah cultivar gitu ya. Jadi dari yang pertama kali menciptakannya atau mengkreasikannya adalah Dick and Ralph di California. Jadi mereka berdua menamakan Philodendron Whippleway sebagai nama ini, padahal bahwa Whippleway adalah nama jalan di mana mereka berdua tinggal. Jadi untuk update-nya adalah salah satu resiko ketika tanaman sudah mencapai rumah, memang cukup lama untuk beraklimasi, terutama untuk baby gitu ya, ukuran baby. Jadi sudah bisa dibilang sangat kering gitu ya, karena memang mungkin sangat stres, kemudian sistem perakarannya juga masih baby. Jadi belum established, belum kuat untuk mengalami ekspedisi 3 hari dalam packing yang tertutup rapat, kedap udara. Jadi memang ini adalah satu resiko ketika tanaman tiba dalam beberapa hari, terutama dalam ukuran baby. Jadi memang sangat seperti ini ya, sangat kering sekali jika bisa dilihat, sangat kering. Tetapi dalam tahap ini, dalam fase ini masih dalam tahap, saya pribadi masih dalam tahap penyangkalan. Jadi antara berpikir positif bahwa masih ada harapan untuk tanaman ini untuk tumbuh, karena mungkin bagian batangnya masih berwarna hijau, tetapi juga kemudian saya masih memiliki harapan, tidak berputus asa, tidak hilang harapan gitu ya, bahwa Whippleway ini akan bertahan dan bisa tumbuh untuk menumbuhkan tunasnya. Karena memang ada beberapa teman yang mengatakan, terutama untuk tanaman-tanaman yang mahal, dalam hitungan jajan dana budget saya yang terbatas, bahwa beberapa teman mungkin mengatakan, untuk apa beli tanaman yang mahal jika kemudian mati gitu, sangat sayang, kemudian dibilang buang-buang uang juga, lebih baik beli emas gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami juga hal-hal seperti ini ya. Jadi ketika kita ingin memiliki tanaman dalam harga yang mahal, kemudian ada beberapa teman ataupun keluarga yang bilang, ngapain beli tanaman yang mahal terus juga mati, kalau mati sayang gitu duitnya. Tetapi ada hal-hal yang memang mungkin bagi pecinta plant enthusiast tidak bisa kita pertimbangkan hal tersebut. Jadi kita lebih untuk bertujuan memiliki atau mencoba merawat dari tanaman yang kita inginkan. Jadi ini adalah resiko ketika tanaman dalam ukuran baby tiba. Kita tidak selalu bisa berekspektasi, tidak bisa berharapan bahwa tanaman akan selalu datang dalam keadaan baik, dalam keadaan sempurna, dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar ketika datang dalam proses ekspedisi. Karena banyak hal seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ada beberapa hal dari tanaman itu sendiri, kualitas tanaman itu sendiri, sistem perakarannya, kemudian lama perjalanannya,
kemudian dari mungkin proses pada saat packing, temperatur suhu dalam ekspedisi yang dapat mungkin mencapai suhu yang tinggi, kemudian bisa membuat tanaman ini menjadi stres, atau mungkin juga pada saat pengangkutan dibanting-banting, jadi itu juga menjadi salah satu hal. Jadi memang ada beberapa tanaman justru yang bahkan mungkin copot dari media tanamnya karena memang mungkin dibanting-banting. Jadi itu adalah update dari Philodendron Whippleway, resiko dari ketika kita membeli tanam dalam ukuran baby. Ada 2 tanaman lagi yang saya beli dalam ukuran baby. Tanaman itu adalah tanaman yang kedua yang saya beli dalam ukuran baby adalah Philodendron Patriciae. Ini sudah saya bahas di episode ke-60. Jadi untuk kembali ke dalam tahap penyangkalan itu tadi, bahwa untuk menyelamatkan gitu ya dalam kondisi situasi di ujung tanduk ketika mungkin hanya sekitar 0,00 sekian 1% harapan masih ada, jadi saya memberikan satu tutup plastik ini dan saya tutupkan, kemudian saya ikat dengan satu karet gitu ya untuk membuatnya kencang, untuk stabil, untuk memberikan kelembapan udara yang stabil, yang konstan gitu ya. Jadi mungkin hal ini bisa membantu untuk bonggol yang tersisa gitu ya untuk bisa tetap tumbuh, karena bagaimanapun kita harus tetap melakukan hal apapun yang kita bisa untuk menyelamatkan dari tanaman baby ataupun mungkin daun pancing atau tanaman apapun yang mungkin masih memiliki sedikit harapan, masih dalam tahap penyangkalan bahwa hal terburuk pasti akan terjadi. Jadi tetap lakukan sesuatu hal yang mungkin bisa menyelamatkan dari tanaman yang kita beli itu. Yang kedua adalah ini adalah Philodendron Patriciae. Ini saya beli dari awal Januari 2022. Jadi ini adalah daun pancing yang saya beli, masih terhitung cukup kecil. Jadi waktu itu baru setelah mungkin 3 bulan, di awal April 2022 baru dia mengeluarkan tunasnya, dan kemudian dia memberikan satu tunas lagi. Jadi setelah 3 bulan dia bertahan. Jadi memang tahap aklimasi pada saat tanaman tiba di rumah, karena memang ada beberapa iklim mikro gitu ya yang ada di dalam rumah kita yang berbeda di setiap rumah, walaupun mungkin kita bertetanggaan, walaupun kita tinggal di dalam satu rumah, bukan di dalam satu daerah, satu kota, dalam satu iklim, tetapi beberapa hal menyebabkan terjadinya iklim mikro yang menyebabkan tanaman akan menyesuaikan sesuai dengan habitatnya dia, sesuai dengan kebutuhannya dia, dengan iklim mikro yang tersedia di dalam rumah kita. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim mikro di dalam rumah kita, tetapi saya tidak akan membahasnya sekarang karena saya akan membahas tentang resiko dari ketika kita membeli tanaman dalam ukuran baby, terutama untuk tanaman-tanaman yang mahal. Jadi ini adalah salah satu tanaman yang dalam jajan dana budget saya yang terbatas itu memang Patriciae juga terhitung cukup mahal gitu ya. Jadi memang dan alhamdulillah bahwa Patriciae ini mampu bertahan, dan saya sangat bersyukur sekali, sangat senang hati, dan dia sepertinya happy karena akhirnya dia mampu untuk bertahan, dia kuat, dia mampu untuk establish akarnya ya, sistem perakarannya, sehingga dia mampu untuk tumbuh. Memang ada hal-hal yang membuat kita patut untuk memperhitungkan atau mempertimbangkan ketika kita membeli tanaman dalam ukuran baby, karena memang sesuai dengan kembali lagi mungkin juga kepada teman-teman, saya mewakili teman-teman yang memiliki dana jajan budget tanaman terbatas, jadi memang cukup berhati-hati. Bisa ditanyakan kepada chat
penjualnya, sellernya, bahwa apakah sistem perakaran sudah baik atau belum. Kemudian bisa minta untuk dikirimkan video atau foto terbarunya, sehingga kita bisa lebih yakin bahwa ketika dalam proses pengiriman nanti tanaman yang kita beli dan ukuran baby akan bisa cukup bertahan. Jadi ini adalah tanaman kedua saya. Sebenarnya ada beberapa tanaman lain, tetapi untuk episode ini saya hanya mencontohkan 3 macam. Tadi yang pertama adalah Philodendron Whippleway, dan ini adalah Patriciae, dan satu lagi adalah Spiritus Sancti. Jadi ketiga tanaman ini termasuk tanaman yang mahal, sangat mahal di dalam dana budget jajan tanaman saya. Oh ya, untuk Philodendron Patriciae ini saya beli di warung GJ, dan saya sangat merekomendasikan dari Philodendron Patriciae ini karena bisa dilihat di episode 60 ya, sangat cantik. Jadi ketika dalam bentuk ukuran dewasa, Patriciae akan memiliki daun yang sangat panjang menjuntai, karena Philodendron Patriciae adalah tanaman epifit yang tumbuh di atas kanopi hutan gitu ya, di dahan-dahan. Jadi Philodendron Patriciae akan memiliki daun yang sangat panjang menjuntai ke bawah, jadi memang sangat cantik. Dan rekomendasi tokonya adalah toko warung YJ yang berkedudukan di Jambi. Dan di episode 60 itu juga ada salah satu komentar dari siapa, saya lupa namanya, tetapi beliau juga sudah membuktikan, dia memberikan testimoni di komentar di slide berikut ya. Jadi memberikan komentar bahwa beliau sudah membeli 2 kali dan menyatakan bahwa warung YJ adalah toko online yang sangat-sangat patut rekomendasi, sangat terpercaya karena memang sudah sangat terbukti. Jadi untuk Philodendron Patriciae dan warung YJ-nya juga menjadi rekomendasi. Untuk warung YJ sendiri, biasanya Philodendron Patriciae untuk saat ini tidak ada, tetapi biasanya akan mereka restock kembali. Dan biasanya ketika kita memberikan satu wishlist kemudian meminta untuk diberikan notifikasi ketika restock ada, biasanya pihak dari Tokopedia akan memberikan notifikasi kepada kita. Jadi kita akan tahu ketika warung YJ dalam hal ini sudah melakukan restock untuk Philodendron yang kita inginkan gitu. Tanaman yang ketiga adalah hal terburuk dari ketika kita membeli tanaman dalam ukuran baby adalah akhirnya mati, apalagi dalam keadaan tanaman itu dalam harga yang cukup mahal gitu ya. Dan ini adalah Philodendron Spiritus Sancti. Saya beli di awal 2022, awal Januari, sama seperti dengan Philodendron Patriciae ini, jadi hampir bersamaan. Tidak lama berselang setelah saya membeli Patriciae, kemudian saya membeli Philodendron Spiritus Sancti, karena memang secara walaupun memiliki feature atau penampilan yang sebenarnya plain ya, hanya memiliki daun yang panjang, kemudian memiliki daun telinga yang cukup panjang, besar dan berbentuk sempurna, kemudian warna hijaunya plain, daun yang sangat ramping dan panjang. Tetapi memang untuk di Indonesia sepertinya masih underrated gitu ya, tidak terlalu diminati. Jadi hanya beberapa mungkin kolektor yang ingin memiliki dari Spiritus Sancti, karena memang mungkin salah satu halnya adalah tanaman Spiritus Sancti masih terbilang cukup mahal. Jadi saya mencoba untuk membeli satu daun pancing seperti dalam slide berikut. Ini adalah ketika saya mendokumentasikan dari Philodendron Spiritus Sancti pada saat belum lama saya membelinya. Jadi satu daun pancing dalam ukuran mungkin sekitar 1 jempol gitu ya, 4-5 cm, dalam harga yang terbilang cukup mahal tetapi terjangkau oleh saya. Kemudian sebenarnya Spiritus Sancti ini tumbuh baik sampai di bulan awal April 2022, tetapi saya meletakkannya di belakang. Jadi salah satu hal juga bahwa di Taman Kebon Dalam ini, di taman belakang rumah saya, ternyata banyak sekali tikus gitu ya kalau malam. Jadi ada beberapa tanaman yang saya letakkan di pojokan sini itu terinjak-injak.
dan Philodendron tortum saya yang ketika saya sudah tunas patah karena terinjak-injak. Jadi karena saya pikir bahwa ingin menyelamatkan Spiritus Sancti ini supaya tidak terinjak-injak, supaya tidak patah, karena memang pada saat sampai April 2022 itu sudah tumbuh 2 daun, jadi memang tumbuh baik gitu ya. Jadi saya pindahkan ke bagian atas ya, tetapi ternyata mungkin karena ada 3 hal mungkin terjadinya perubahan seperti yang saya bilang tadi, bahwa iklim mikro, jadi iklim mikro di sebelah sana berbeda dengan iklim mikro di sebelah atas yang cenderung mungkin lebih panas, jadi terjadinya perubahan suhu. Kemudian saya menambahkan sedikit media tanam untuk, karena memang sudah mulai tumbuh, jadi sudah mulai tinggi, jadi saya sedikit memberikan tambahan media tanam, mungkin itu juga mempengaruhi. Kemudian yang ketiga adalah karena saya berpikir bahwa di bagian atas itu adalah cukup panas, jadi saya seringkali menyiram. Jadi saya tipe orang yang senang sekali menyiram, jadi mungkin terlalu basah, terlalu lembab. Akhirnya pada tanggal kurang lebih tanggal 6 atau awal April gitu ya, tanggal 6 saya melihat bahwa daun yang paling tua itu mulai menguning. Jadi ini adalah foto sisa 2 daun terakhir gitu ya. Jadi daun yang paling tua sudah menguning. Saya pikir hal yang biasa ketika daun yang tua menguning, karena hal yang alami, hal yang natural. Ketika daun yang sudah tua pasti akan mengalami kuning dan mati. Keesokan harinya tanggal 7, kemudian saya cek lagi, ternyata ada satu hal yang membuat saya sedikit khawatir gitu ya. Jadi ketika saya lihat itu, karena dalam keadaan sudah tinggi, jadi dia sudah sedikit goyang. Saya pikir masih dalam tahap yang normal, ketika tanaman sudah mulai tinggi dan sedikit goyang. Pada tanggal 8-nya, tanggal 8 April, saya lihat kembali dan saya sangat terkejut ketika saya lihat bahwa bentuk meetingnya itu berbeda, karena sangat goyah gitu ya. Saya cek, ternyata ketakutan saya yang saya simpan gitu ya, penyangkalan saya bahwa semuanya dalam keadaan baik-baik saja, bahwa Spiritus Sancti itu juga goyang karena dia tumbuh tinggi, lebih tinggi, tetapi ketika saya lihat ternyata memang batangnya mulai membusuk. Itu adalah hal yang paling cukup menakutkan bagi seorang plant entusias seperti saya yang memiliki dana jajan budget tanaman terbatas. Dan saya yakin juga sebenarnya plant entusias dimanapun pasti mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, terutama ketika tanaman yang kita beli, terutama yang mahal, kemudian mati dan ngap gitu ya, rasanya sesak. Tapi sekali lagi, bahwa saat itu saya masih dalam proses penyangkalan bahwa semua baik-baik saja, hal terburuk bisa kita lewatkan, saya masih bisa menyelamatkan. Akhirnya 2 daun pucuk ini saya letakkan di air gitu, supaya walaupun saya lihat bahwa di bagian ujungnya, di bagian batas ruasnya itu sudah mulai menguning, jadi agak sedikit coklat dan mulai terjadi pembusukan, walaupun saya ya setengah yakin gitu ya bahwa sangat sulit untuk melihat dari kondisi Spiritus Sancti itu yang sudah coklat batangnya. Saya masih berharap untuk tumbuh akarnya dengan meletakkannya di dalam air. Akhirnya saya letakkan di dalam air, kemudian selang beberapa waktu sisa tunasnya saya simpan di sini, kemudian saya tutup dengan semacam tutup ini ya. Ini saya tutup seperti ini, kemudian saya ikat dengan karet untuk memberikan kelembaban yang stabil. Tetapi karena entahlah, karena memang mungkin dia tidak mampu bertahan, jadi hal terburuk adalah memang dia akhirnya tidak bisa bertahan. Dan ini adalah bonggol dari Spiritus Sancti saya. Bagi mungkin teman-teman yang memiliki pengalaman
Mungkin beberapa teman yang mengatakan ngapain beli tanaman yang mahal kalau akhirnya mati. Itu akhirnya terjadi pada saya, dan ya ini adalah bonggol dari Spiritus Sancti. Walaupun sebenarnya saya sangat skeptis gitu ya, untuk skeptis dalam hal bahwa apakah Spiritus Sancti yang saya beli itu adalah benar-benar Spiritus Sancti. Jadi sedikit lebih highlight gitu ya, lebih dalam tentang Spiritus Sancti. Spiritus Sancti sendiri ya, Philodendron Spiritus Sancti sendiri adalah endemik natif dari satu daerah di Espírito Santo di wilayah negara Brazil. Jadi di garis pantai di Lautan Atlantik terdapat satu negara bagian yang bernama Espírito Santo. Ibu kotanya adalah Vitória dan kota terbesar di sana adalah Ceará. Jadi Spiritus Sancti ini sangat endemik. Jadi dari tahun, mungkin informasi yang bisa saya dapatkan bahwa yang pertama kali mengidentifikasi taksonominya adalah Mr. George Sidney Bunting gitu ya. Bukan Bunting hamil dalam bahasa Indonesia, tetapi itu adalah nama beliau, George Sidney Bunting, yang melakukan atau menaksonominya pada tahun 1987. Jadi memang sangat jarang ditemukan, karena hanya beberapa ditemukan di wilayah Espírito Santo. Itulah kemudian Philodendron ini dinamakan sebagai Philodendron Spiritus Sancti. Sangat langka gitu ya. Jadi hanya tercatat 2 spesimen dari tahun 1974 dan 1986 yang hanya dimiliki oleh private collector. Jadi hanya dimiliki beberapa private collector. Philodendron Spiritus Sancti ini memiliki feature atau penampilan daun yang memiliki telinga yang panjang, kemudian penampang daun yang sempit dan memanjang, mungkin hingga mencapai 70 cm. Kemudian jika kita melihat dari abaksial atau dari penampang bagian bawah daun, akan memiliki urat daun yang berwarna kemerahan di bagian abaksialnya, di bagian penampang daun bawahnya. Kemudian plain warnanya hijau di bagian atas, walaupun ada Philodendron Spiritus Sancti yang variegata gitu ya. Tetapi itu juga Spiritus Sancti sendiri sudah sangat mahal, apalagi jika Spiritus Sancti variegata. Jadi itu adalah hal yang sangat menarik. Spirita. Philodendron Spiritus Sancti adalah philodendron yang memiliki gaya tumbuh kembang semi-hemi epiphyt. Artinya adalah ketika seedling atau biji dari Spiritus Sancti yang subur jatuh ke dalam hamparan permukaan hutan, mereka akan tumbuh di permukaan hutan. Tetapi kemudian ketika mereka tumbuh, mereka akan merambat di batang pepohonan gitu ya. Kemudian akan mencapai atas kanopi hutan, dan mereka akan establish di sana. Mereka akan mapan di sana, tumbuh besar di sana dengan batang yang masih tetap menjuntai ke dasar permukaan hutan, dan akar-akar anginnya juga biasanya akan memanjang dan akan mencapai juga permukaan hutan. Jadi memang Philodendron Spiritus Sancti adalah semi epiphyt jika dibandingkan dengan Philodendron Patriciae yang cenderung lebih epiphyt dibandingkan dengan Spiritus Sancti. Spiritus Sancti sendiri jadi sering dikatakan juga sebagai Philodendron Leopoldina. Jadi pada tahun sekitar 1986 Mrs. Beth Waterbury, yang beliau juga adalah seorang founder atau pendiri dari International Arawid Society di Amerika, memperkenalkan bahwa Spiritus Sancti adalah Philodendron Santa Leopoldina. Sedangkan Philodendron Santa Leopoldina sendiri adalah nama yang diberikan oleh
pribumi atau masyarakat di Brazil kepada Philodendron Spiritus Sancti. Jadi memang akan sangat rancu ketika beberapa spesies tanaman ditemukan pada wilayah region yang sama, kemudian memiliki karakteristik yang sama sedikit berbeda, kemudian beberapa ahli akan mengidentifikasinya dengan nama yang lain, beberapa penduduk lokal mungkin juga akan memiliki nama yang berbeda. Setelah kemudian terjadinya banyak sekali perdebatan apakah benar Spiritus Sancti adalah Philodendron Santa Leopoldina ataupun sebaliknya. Jadi ada beberapa mungkin 4 karakteristik dari Santa Leopoldina yang sering rancu atau dikatakan sebagai Spiritus Sancti ataupun sebaliknya. Sedangkan di Indonesia sendiri, khususnya di Tokopedia, jika kita melihat di beberapa toko, ada Spiritus Sancti seperti dalam slide berikut ya. Ini dijual sebagai Spiritus Sancti, tetapi saya yakin bahwa ini adalah Philodendron Atabapoense. Jadi memang karena pada saat juvenile, pada saat remaja, Philodendron Atabapoense sangat mirip dengan Philodendron Spiritus Sancti. Hanya saja yang membedakan, yang paling prominent, yang paling tajam, yang paling jelas perbedaannya adalah Philodendron Atabapoense memiliki belakang daun abaksial yang berwarna burgundi, ungu burgundi. Jadi itu adalah hal yang patut diperhatikan ketika mungkin teman-teman ingin membeli dari Spiritus Sancti. Jangan sampai terkecoh dengan harga yang murah. Kemudian jika saya mencari Philodendron Santa Leopoldina di Tokopedia, ada dua toko yang menjual Santa Leopoldina. Tetapi yang pertama adalah Santa Leopoldina sama dengan Jerry Horn. Kemudian seperti yang slide berikut di salah satu toko ya. Kemudian yang kedua adalah Santa Leopoldina yang adalah Atabapoense. Jadi sekali lagi menjadi perhatian untuk teman-teman untuk berhati-hati jika ingin membeli Spiritus Sancti, karena untuk karakteristik babynya saja dalam ukuran baby masih terbilang cukup mahal. Di Ecoplants Bali terjual di listing dalam harga sekitar 30-an juta untuk 5-6 daun dalam ukuran baby. Kemudian ada beberapa toko yang lain juga, tetapi sekali lagi cek dengan pihak seller apakah benar-benar Spiritus Sancti, memberikan jaminan, karena memang sangat rentan jika kita membeli Spiritus Sancti tetapi kita akan mendapatkan tanaman yang lain. Itulah kenapa juga kemudian saya sebenarnya sangat skeptis ketika membeli Spiritus Sancti ini, karena secara karakteristik dalam ukuran baby sangat-sangat mirip dengan beberapa Philodendron yang lain. Sayangnya Philodendron Spiritus Sancti ini sudah mati, dan hal yang ingin saya sampaikan bahwa kita tidak perlu menyesali hal yang sudah terjadi. Jadi penyesalan mungkin bisa kita rasakan pada saat kejadian, tetapi kita tidak bisa hidup dalam penyesalan, karena jika kita hidup dalam penyesalan maka kita tidak akan bisa move on, kita tidak akan bisa melakukan sesuatu hal yang baik, kita tidak akan bisa memperbaiki diri. Jadi pesan itu adalah yang ingin saya sampaikan di episode ini. Kemudian juga jangan berputus asa, jangan menyerah, jangan mudah berputus harapan gitu ya, ketika hal yang paling tidak kita inginkan pun seperti Philodendron Wipeloi ini yang sudah sangat mungkin hanya memiliki sedikit harapan, tetapi saya masih menyimpan begitu besar harapan. Dan harapan saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya kepada Tuhanlah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya harapan yang bisa kita andalkan. Jangan berharap pada orang lain gitu ya. Ya itu adalah dari hal yang bisa saya sampaikan di episode kali ini, adalah resiko ketika kita membeli tanaman dalam ukuran baby. Jadi ada Philodendron Patriciae yang masih hidup, kemudian ada Happy,
kemudian spiritus sancti saya yang sudah mati, walaupun saya sebenarnya sangat berharap bisa tumbuh pada saat itu dan bisa saya jadikan konten untuk beberapa episode di channel Taman Kebun Dalam, tetapi sayangnya sudah mati dan tidak bisa diselamatkan. Ya sudahlah. Kemudian saya masih berharap untuk Philodendron Whippleway ini karena mudah-mudahan masih bisa tumbuh, dan kita akan update di episode selanjutnya. Itu adalah pesan saya yang ingin saya sampaikan. Semoga teman-teman juga sekali lagi jangan putus harapan ya, jangan pantang menyerah, kemudian mudah berputus asa, jangan mudah berputus harapan, maju terus gitu, lakukan yang terbaik. Kita selalu memiliki harapan untuk hal yang terbaik di masa depan kita, terutama harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan kita. Sampai jumpa lagi. Jika teman-teman suka dengan edisi kali ini, please like, comment, dan subscribe. Semoga episode kali ini memberikan wawasan, memberikan pengetahuan, memberikan sharing pelajaran, terutama pengalaman pribadi saya kepada teman-teman semua. Sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa please like, comment, dan subscribe. See you, bye bye.